Gue cuma takutnya kalau ada yang korek terus Enggak senyamber itu juga kalau bau doang sih. Kalau wah gitu. Kenapa ya? Kenapa dia? Lu nyari sendiri catnya. tapi udah diarahin tokonya yang mana. Oke. Gila banget ya. Oke. Terus. Oh, si las cantumnya itu nggak boleh ke dempul. Terus. Oh iya, lu sampai mikirin kayak gitunya? Iya. Keren. Iya, terus. Lu pernah kebayang mobil ini? Iya. Setelah habis restore dong? Iya, story Iya. beres itu di 2018. Setahun doang. 334 hari. Gila, pakai dihitungin harinya 334 hari. Iya. Jadi pernah waktu itu kan dengan saking gue tuh kayak udah excited banget ya. Terus gue bawa lah waktu itu ke satu meet up, kalau nggak salah di Plaza Semanggi deh. Terus pas lagi mau pulang, itu kan pos parkirannya itu tuh di bawah. Jadi turunan kayak gitu, ngantri-ngantri lah semua mobil-mobil itu kan. Gue nggak ada booster rem kan. Iya. Jadi Mbak, siap. Lagi gitu terus dalam keadaan steady. gue lepas si seat beltnya kan, wah itu berat banget. Terus belum ada power steering lagi kan. Iya. Semua itu benar-benar by power. Iya benar. Steering by power, brake by power ya kan? Iya benar. Window by power. Oh iya benar window. Bukan power window by power, bener. Power banget lah, olahraga deh pokoknya kalau bawa mobil ini. Terus akhirnya soalnya dibilang kata orang bengkel, udahlah nanggung lah, nanti kalau misalnya kan udah niatan mau total restore, yang lain-lainnya nunggu aja sekalian. Oke, benar. Gitu kan. Jadi apa yang bisa dipasang sekarang itu yang memang esensial banget lah. Oh ya udah oke deh. Terus Booster rem nggak esensial? katanya enggak. Belum ya? Pokoknya Gue masih itu selama gua masih keselamatan sih menurut gue kanan gua masih esensial. kuat gitu kan. Iya. Kan belum, yang penting bisa berhenti kan? Bisa sih benar. Bisa sih. Iya bisa, kalau berhenti mah bisa. Jaraknya aja yang agak panjang. Iya. Terus udah lah, tapi dalam masa itu gue kayak bener-bener nggak tahu ya senang-senang aja gitu kan. Sampai akhirnya masuklah restorasi di 2017. Oke, tadi beli 2015, 15. oke. Kan 2 tahun. Oke. Terus akhirnya masuk 2015. Terus 2017. sorry iya 2017 2017. masuk, terus abis itu kerok lah semua catnya kan. Banyak yang wow, Iya wow wow gitu. sekali. Kerok lagi, wah mau diterusin kan nih? Wow, panjang banget itu. Pas keroknya anjing, wow semua, gokil. Wow bolong, bolong gitu kan. Iya. Terus akhirnya deck bawah diganti semuanya. Ya udah bolong-bolong di mana-mana kan. Oke, digantinya berarti custom dari bengkel itu. Custom. Terus bagasi udah nggak selamat, jadi gue ganti bagasi baru, benar-benar baru. Bagasi baru. Putus deh. Bagasi baru ini. Bagasi baru, Mas. Boleh tahu nggak sih harga bagasi baru mini itu berapa? Oh, gue dapat new all stock dari teman sih. Jadi, Berapa? 1,5 kok. Hah? Kaget kan lo? Gue pikir bakal harga yang kayak wah gitu. 1,5? Iya, tapi kan teman ya. Iya sih. Iya, tapi murah ya. Kali 1,5. Iya, tapi kan iya udah di sini soalnya barangnya. Iya. Gitu. Terus tapi gue lupa inget. 1,5 atau 15? Enggak ya, setengah ya? Iya gitu. Bilangannya. Takutnya salah nolnya aja gitu. Pas besok nyari, beli mini bagasi 1,5. Bohong itu yang kemarin bohong. Saya nggak dapet. Ini punya duit ceban juga katanya. Lupa gue, beneran deh. Sekitar segitulah Ya, pokoknya. sekitar segitulah. Pokoknya pas lagi bayar tuh kayak nggak yang merengut kayak gimana lah Iya. gitu. Nggak yang sampai apaan nih gila parah banget gitu kan. Terus ya udahlah. Apalagi ya. Terus gue pas lagi mau milih warna, ini tuh agak lumayan lama gue milih warnanya ini kan. Sampai akhirnya pas lagi mau pas lagi udah masuk tahap cat itu, ditanya mau pakai bahan cat dari sini apa mau nyari sendiri. Terus akhirnya
ya gue mending gue ke tempatnya langsung deh, ke tempat ngaduknya itu kan. Lu nyari sendiri catnya? Iya, tapi udah diarahin tokonya yang mana. Oke. Gue datang ke Los Mini yang di Senen. Terus Gila banget ya, kayak terus. terus udah gitu gue ke sana, gue minta warnanya tuh persis sama yang gue mau gitu kan. Tadinya warnanya apa mobilnya? Merah Merah kayak atas? kayak atas. Kayak atas gini? Iya kira-kira mirip lah, Oke, ini dicat tapi kan? dicat. Bukan cat yang bagian yang lama gitu. Jadi Ini saya atasnya cat dulu selain ini putih. atau saya mau ada orisinilnya. Malah disisain. Udah bolong juga. Iya benar, udah bolong juga. Berarti rata atas bawah, bolongnya bukan bawah doang. Iya. Terus ya udahlah, akhirnya dari si cat itu gue bener-bener pas banget, ini memang warna favorit gue. Oke, ini sorry gue mau nanya. Warna ini adalah warna favorit lo pribadi atau ada Mini dengan warna seperti ini yang lu suka banget? Enggak, emang warna favorit gue. Oh, warna favorit lo ini? Iya. Oke. Nah gitu, tapi kan memang banyak yang bilang kalau mau bangun Mini itu yang sesuai dengan pabrik. Ya. Ada kan? Puris ya? Iya, itu yang puris. Cuma menurut gue, ya kan gue, ya kalau kata orang Bandung bilangnya, mobil aing kumaha aing. Iya benar. Tapi gue suka karena lu harus nyaman dulu sama bangunan lo. Lu harus suka dulu sama mobil lo. Sampai akhirnya, ini kan udah yang lu damba-dambakan dari dulu. Terus saat lu bangun, lu ngikutin kata orang nih. Menurut gue tuh nggak bakal puas aja. Nah. Saat lu pilih sesuai dengan apa yang lu mau, baru tuh kepuasannya kayak, mau orang bilang, tapi warnanya nggak kayak gini, terserah. Yang penting lu puas. Tapi gue setuju banget tuh. Pokoknya apa yang lu mau, ya udah itu yang lu suka. Ya. Jadi udah tidak berusaha menyenangkan orang lain, hanya menyenangkan diri sendiri aja. Benar. Iya, Gitu kan. Terus akhirnya gue ngumpulin pelan-pelan semuanya, peritilan-peritilan yang kayak gini-gininya kan. Terus Sorry gue potong. Paling susah apa nyarinya? Dengan yang kayak lo harus lo ganti, terus barangnya kayak susah banget nih gue nyarinya gitu. Itu apa? Speedo Innocenti. Oh, ini Speedonya Innocenti. Gitu. Jadi gue udah sampai 2 kali beli, ini pembelian kedua. Kenapa? Yang pertama? Hancur. Bukan hancur. Si krumnya itu udah keriting-keriting dan gue cuma dapat yang tengahnya doang. Oke. Jadi belum komplit, serumah-rumahnya sama kanan kirinya tuh belum ada. Jadi akhirnya pas lagi udah ketempel, ganggu ya di mata gitu kan rasanya. Iya. Terus googling, eBay lagi, bidding lagi, terus gue cari, akhirnya bisa dapet. Tapi ini pembelian keduanya setelah mobil ini jadi. Oke. Gitu. Itu yang paling sulit. Yang lainnya ada semua kayak karet atau apa segala macem gitu. Kalau yang baru yang lo ganti apa aja nih? Barang baru semua. Enggak sih, nyaris semuanya baru ya. Oh iya? Nyaris semuanya baru. Anjir. Niat sih, gue suka ada kayak gini. Yang benar berarti lo ngumpulin 2 tahun? Sambil berjalan aja gitu. Tapi ya mulai dari saat itu ya gue ngumpulin pelan-pelan. Nggak langsung 2 tahun itu semua. Jadi kan pas lagi beres aja, ya gue masih ngumpulin lagi terus. Oke. Nah, untuk restorasinya sendiri nih, kan proses yang tadi tuh, yang banyak wow-nya, ya kan? Segala macam. Ini lo memang datang ke bengkel khusus buat ngeliatin prosesinya, terus lo ada arahan-arahan khusus atau gimana nggak sama mobil ini? Yang pasti iya sih kan. Gue tuh pokoknya ke bengkel tuh setiap seminggu bisa sekali atau 2 kali. Jadi kalau misalnya gue ngeliatin cara kerjanya itu bener-bener, iya tapi kan pengetahuan gue masih cetek banget ya. Dengan berbekal dari para senior-senior yang itu, gue arahin misalnya kayak yang di atas sambungan antara atap sama talang airnya itu, itu talang air atau pokoknya sambungannya itu tuh si las cantumnya itu nggak boleh kedempul. Oh iya, lu sampai mikirin kayak gitunya? Iya. Keren. Iya, terus. Itu nggak, jadi bener-bener masih harus kelihatan. Jadi pas lagi bagian ngedempul, gue bener-bener ngarahin si tukangnya itu bener-bener tipisin lagi. Atau malah kadang-kadang gue yang pegang amplasnya. Lu yang ngamplas? Gue yang ngamplas.
Coba tipis lagi. Lah bolong lagi, Mbak. Tipis. Bolong lagi katanya salah. Oh ya? Iya. Oke. Terus pas lagi yang di tengah itu, jadi kan ada tempat untuk switch yang di tengah itu, tempat kunci kontak. Tadinya tuh yang gede, ya memang tipikal untuk MK3, MK4 itulah. Ini MK berapa sih? Sebenarnya kalau secara tahun ini masuknya MK4 ya. Oke, tapi dibacain sama orang bengkel MK3. Oke. Nggak paham juga sih. Terus sama, gue juga. Gue sama semua lagi menurut gue nggak tahu bedanya. Terus akhirnya gue kan minta dikecilin, jadi biar mirip-mirip kayak MK1, MK2 karena gue lebih suka kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya itu di luar dari pakem sebenarnya. Iya. Karena udah lagi interior, lu ngeliat terus. Jadi apa yang lu mau harus ada di situ sesuai sama yang lu mau kan? Yes, gitu kan. Terus akhirnya pas lagi mau diubah bentukan yang di tengah-tengahnya itu tuh ternyata ada yang miring, kelihatan sama gue kan. Terus si orang bengkel bilang, enggak ini udah lurus. Terus gue bawa terpas. Sigmat. Gue pikir bawa terpas. Tuh kan saya bilang miring. Bawa Sigmat. Anjir. Bu jangan begini lagi dah, keren cewek nggak ribet katanya. Bawa Sigmat ke bengkel, bawa sendiri. Jadi gue sigmatin kan, terus gue bilang, nih itu kurang nih, ini kelebihan 2 mili, yang ini udah ngepas nih. Anjir 2 mili. Gue pikir sesenti, setengah senti gitu, 2 mili. Iya kelihatan 2 mili, kelihatan. Bagi yang tajam-tajam aja matanya, kalau yang matanya burem sih. Kan kerjaan saya tiap hari cuma segini areanya. Oh benar, iya, benar. Terus kelihatan lah kan, las lagi, terus ya kan, sampai akhirnya pas nih dapat segini. Terus apalagi instruksi khusus lagi ya lainnya. Pas lagi nempelin ini semua krum-krumannya. Krumnya ini harus pas, nggak boleh ada yang ini aja sebenarnya kurang pas sih. Ini udah bongkar 2 kali masih tetap kurang pas. Yang mana? Krom-kroman vendor. Ini yang kaca. Ini. Itu kan list. Masih agak kurang kan. Tapi akhirnya banyak kata-kata ya udahlah yang gue ucapkan gitu. Ya udahlah. Gitu kan. Terus apalagi instruksi khusus kalau untuk mesin karena gue nggak terlalu paham. Jadi ya udah. Oh tapi gue udah ganti. Yang penting karena mesin yang sebelumnya itu 850. Ini CC-nya. Oke, ini kecil banget. Ini udah lumayan lah 1000 naik. Oh, dari 1000. Oke. Jadi seenggaknya bisa untuk pakai AC karena sebelumnya kekecilan nggak bisa pakai AC. Oke. Iya. Lumayan lah. Jadi bisa pakai AC. Jadi mesin udah upgrade jadi 1000 cc. Bloknya bawahnya aja. Oke, jadi 1000. Terus tadinya pakai AC nggak? Enggak. Habis itu lo pasangin AC. Yeah. Mesin juga lo bongkar nih, restore. Iya. Kaki juga. Jadi gue beli rubber cone-nya, shocknya, sasis. Sasis dua-duanya. Apanya? Dua-duanya? Sasis. Ini kan sasisnya jadi kedua. Ada 2, depan belakang. Sasis gue ganti. Sasis diganti? Iya. Oh gila, niat sih. Baru, bos. Nggak baru sih, pokoknya adalah dari yang lain gitu, bukan baru, datang dari Spares ya. Terus, tapi kan yang penting. Kenapa gantinya? Apa karena sebelumnya udah kropos? Iya, udah kropos. Terus apalagi ya? Jadi yang nggak keganti apa ya? Lampu, kaca, semua spion ganti baru nih? Spion baru. Lampu? Lampu satu baru ding, yang kanan. Yang copot mana gitu? Yang kanan. Copot? Enggak copot lampunya sih, ringnya doang yang copot. Pikir, berarti nggak ada lampu. Lampu belakang? Lampu belakang, ya ganti. Baru? Mikanya aja. Mikanya, oke. Sama krumnya juga ganti. Bumper, enggak deh, bumper masih bawaannya tapi dipoles doang. Di krom ulang? Iya, di krom ulang. Terus, lagi ya? Si joknya ganti apa sih? Kulit di retrim. Kulit aja di retrim. Terus karpet dasar? Itu semua sepaket. Sepaket, oke. Tuh. Apa lagi ya? Udah sih.
Oh, iya setir yang pasti iyalah ya, spion semua Setir ganti. terganti. Itu setirnya Innocenti. Itu juga lumayan tuh nyarinya. Nunggunya lama. Gua nggak tahu ya takaran lama apa, tapi yang pasti gue nunggunya 3 bulan Iya, dari sana? dari sana. Kirim ke sini? Iya, Ya oke lah, 3 bulan. Ya. gitu. Barangnya nyarinya susah tapi? Iya, susah. Jadi ini setirnya Innocenti, terus pas lagi dapat ini gue nggak bidding karena dia nggak mau bidding. Jadi seadanya aja langsung. Iya, yang dia mau harganya berarti. Terus lampu rem, gue suka banget tuh sama lampu remnya, Lucas Owl. Hmm. Itu gue dapat hasil bidding. Itu Oh. jauh banget di bawah pasaran. Oh ya? Iya. Hasil bidding di eBay, terus apa lagi ya? Atau nih pokoknya Spion tengah gitu-gitu baru? spion tengah baru, tapi itu mini spares. Ini spare. Ya. Grill, Hmm? tapi enggak ding, kalau grill udah nyampe di sini, ada yang jual waktu itu. Baru juga? Hitungannya sih restorasi ya, karena kan dibenerin. Ada lah yang udah patah-patah dikit gitu, Oke. tapi udah dibenerin. Terus apa lagi ya? Udah sih. Sama rem nih? Oh kan iya, kemarin rem. jadinya dis Apalagi depan gue- belakang. Enggak, belakang masih Gue masih tromol. concern ke rem nih, karena dari awal nggak ada booster. Ya boosternya akhirnya udah diganti. Baru? Baru. Baru. Soalnya cuma diganti, booster tetap nggak ada. Anjir. Tetep ya. Booster ganti akhirnya. Dis depan belakang. Depan dis, belakang tromol. Karena kan pengalaman kecelakaannya kan ada ya. Terus kalau nggak ada boosternya nggak apa-apa gitu. Iya. Terus depan udah cakram. Oke. Kalau cakram memang, sorry gue tanya, ini cakram ini memang ada bawaan dari mobil ini dengan versi yang cakram atau memang aftermarket untuk mobil ini? Enggak, emang bawaannya ada. Oh, bawaannya ada, jadi ganti untuk OEM-nya aja nih Iya. gitu. Oke. Gitu. Depan belakang. Depan aja, belakang enggak, masih tromol. Berarti sekarang disnya di depan. Iya. Nggak bisa dibalik ya? Nih yang belakang nggak bisa dipindahin ke depan berarti ya? Jangan. Oh berarti kan tadinya udah tromol semua dong? Tadinya sebelum, iya udah tromol. Ya udah tromol semua kan? Ya, Akhirnya abis itu tromol yang depan di-upgrade. Disc brake yang belakang diganti tromol. Tromol depan diganti disc brake. ya. Bener ya? Ya, tapi disc brake yang sebelumnya yang di belakang itu disc breakan. Ah gimana tuh disc Gue brake? juga nggak paham deh, pokoknya pas lagi dilihat sama orang bengkel, apaan nih disc brake? Oh pajangan doang, nggak ada kalipernya, discnya doang? Jangan-jangan ya. Ada sih piringannya. Kalipernya nggak ada. Makanya rem tangannya orang ada kalipernya. Nah, kayak gitu doang. Iya. Gitu deh. Jadi cakramnya udah baru, tapi itu copotan dari yang lain lah. Sama ya. kalipernya juga. Iya, komplit. Nah dia tuh kalau ganti ini apakah ganti semua sama kaki gitu atau memang bisa ganti si cakramnya aja nih, si tromolnya dicabut? Enggak, cakramnya aja bisa. Oh, oke. Jadi armnya semua segala macam nih pakai yang lama. Sampai armnya. Hmm. Oh, itu sepaket. Sepaket sama arem-arem ya kan? Iya, Iya. iya. Karena kan biasanya dudukannya beda tuh. Iya. Dia. Oh sama arem-aremnya ganti. Ganti. Kaki-kaki di Mini ini kompleks sih. Selain shock breaker, dia pakai per kah atau pakai apa ling-ling atau Pakai arem? rubber cone. Apa? Rubber cone. Oh. Yang karet mati gitu. Itu buat di Buat semua, empat-empatnya. rubber cone itu di shock breaker tengahnya rubber cone atau gimana? Enggak, rubber cone itu ada di antaranya shock sama Sasis. sasis, iya benar. Nggak ada pernya? Nggak ada per. Ini kan nggak ada pernya. Tapi ada yang kalau versi aftermarket ada per. Oke. Tapi kalau aslinya memang nggak ada. Pakai rubber cone itu aja. Yang rubber cone itu. Berarti bandingannya ditahan pakai si rubber cone sama si shock breaker. Betul, Dia menggantikan pernya dong berarti. betul. Oke. Iya. Kalau velg gitu-gitu memang udah restore atau ganti? Ini ganti. Tadinya bentuknya? Tadinya gue pakai ban yang agak lebih lebar 165/55. Oke. Ini 145/70. Jadi 145/70. jadi ban yang sebelum itu menurut gue emang agak lebar, tapi pas kalau mau pakai fender, tapi gue lebih suka konsep yang kayak gini. Oh, pakai over fender tuh ada. Iya, benar. Gue nggak apa ya, itu kan balik lagi selera ya. Ini Tapi kan lebarnya berapa ya velgnya? Hah? Lebarnya berapa velgnya? ini pas tengah ya, kalau nggak salah. 4,5.
Sama kayak velg X-Max Tommy kemarin saya tanya 3,5 4,5 ini 4,5 lebarnya bener. Bannya 145 70 70 ring 10. 10. Susah nggak sih nyari bannya? Wah, susah banget. Dapatnya di mana? Ini, kalau ini sih ada yang jual di Tokopedia. Oh, ada? Ini Swallow. Oke. Oh, lokal ada? Lokal ada Swallow. Oke. Kan soalnya kalau ban 10 tuh masih ada beberapa yang pakai. Teruntung tuh masih ada. Teruntung ada yang pakai, mobilnya nggak ada. Yang ngeliat teruntung di jalan udah nggak ada. Ada yang jual katanya saya jual apa ini katanya mobilnya orang ada. Tapi udahlah yang penting kan baru gitu Iya, kan. iya, iya. Karena gue itu pernah ban gue pecah. Jadi itu kan ban udah kadaluarsa. Tapi ban kadaluarsa itu yang pernah bawa gue sampai ke Bali 2 kali bolak-balik nggak pecah. Pecahnya di jor. Ya karena dipakai kedua kali Bali itu bolak-balik. Pakai bilang capek juga nggak diganti-ganti 2 kali bolak-balik ini ke Bali. Lebih tahu untung di jor. Bener. Tapi emang parah banget ya waktu itu jor kan emang ya gitulah ya. Ntar lu ke Bali pakai mobil ini? Iya, Lu pernah ke Bali naik mobil ini? iya. Setelah habis restore dong? Iya, habis restore. Restore Iya. beres itu di 2018. Setahun doang. 334 hari. Gila pakai dihitungin harinya 334 hari. Iya. Bolak-balik tuh lu kesana ya, Iya. 334 hari ya. Anjir. Gue ngitungin gitu kan. Bukan gue mau ngeburu-buruin ya, gue Iya. cuma Pengen tahu nih berapa lama sih gitu. seberapanya gitu kan. Terus ya udah ternyata begitu hitungan 334 itu sampai akhirnya bener-bener ya nggak yang bolak-balik lagi di luar dari test drive-nya. Jadi nyobain gitu kan. Ya itu 334 hari. Lu di kalender gak nggak sih nih saat ini nih gue beres nih. Coret-coret. Yang di bengkel berapa hari lagi kita? 3 lagi. Enggak, gua Buru-buru. Enggak disakitin. Enggak. Tapi yang penting lu udah itu 334 hari itu di sore. Tapi dengan keadaan yang seperti itu harusnya cepet loh. Ya hitungannya cepet sebenarnya karena kan bengkel itu banyak antriannya. Jadi mereka tuh benar-benar harus muter kan per Ya benar. gitu. Ini adalah cara yang benar karena gini, kalau bengkel ngomong sama gue kan ada ya yang nge-restore mobil 4 tahun gitu, mobilnya mungkin normal-normal aja nggak terlalu tua gitu dan expired masih banyak 4 tahun gitu nggak beres-beres gitu. Si bengkel ngomong, buat apa sih kita lama-lama? Toh bayar ongkosnya jadi lebih lama. Nah, Gua bayar mobil itu jadi di situ slot buat mobil lain juga jadi nggak ada. benar. Kalau bisa gue maksimalin kenapa nggak dimaksimalin? Itu Gitu loh. dia. Lu 4 tahun, misalnya nih harganya 100 juta restore-nya. Sama 2 bulan atau 1 tahun harga 100 juta kan sama yang dibayarin. 4 tahun kan jadi 400 juta gitu. Untung lu mah jadi lebih sedikit jadinya. Iya, Kalau benar. benar bengkel kayak gitu. Ini benar tuh. Karena mobilisasinya cepet, hasilnya juga jadinya mobilnya jadi cepat keluar juga. Ya kan? Betul. Waktu gue pertama kali bawa ini untuk test drive, gue nyobain pas dibilang ini udah nempel nih bannya, semuanya udah nempel, udah bisa jalan gitu kan. Coba aja sebelum nanti yang mau berangkat ke Bali, emang udah niatannya gitu kan. Itu di Juni. Gila. Saya Restan mau kemana Mbak? Ke Bali. Ngerayainnya kemana? Ke Bali. Benar sih, tapi gue suka sih itu benar namanya menikmati benar gitu loh. Itu. Terus pas lagi gue mau bawa pulang, itu tuh pas lagi di jalan nggak apa-apa sih. Terus akhirnya begitu gue mau balik, gue tinggal di apartemen, terus mau parkir, terus tiba-tiba gue mau puterin setirnya kosong. Gue udah puter-puter, bannya nggak belok. Ternyata si gerigi dari setir ke si rek setirnya itu udah aus, udah habis. Anjir. Jadi bener-bener Kire. iya puter-puter Kire. Udah ada. Lempeng-lempeng aja dari tadi. Udah gak bisa emang. terus bingung kan, aduh gimana nih kalau di towing nggak bisa, nggak mungkin gitu kan, gimana Iya, caranya bener. mobil towing masuk dan gimana caranya Bisa kali mah diangkat ini. wah Angkat dikit. Angkat dikit. Lurus nih naik. terus ya udahlah akhirnya kan, dan nggak mungkin juga ditendang-tendang terus kan Iya, biar iya, nggak belok. iya. Terus gue telepon orang bengkel, gue minta tolong ada yang bantuin,
minjem si setir yang masih nempel sama si asetirnya itu kan. Pokoknya yang penting mobil bisa jalan lah. Sama kolom setir nih dibawain. Oh iya, sama kolom setirnya. Yang tadi setir lu ditebalikin itu segitu-gitunya kan. Nah, Masukin situ. paket-paket itu tuh. Heeh. Terus akhirnya pas lagi dicek ternyata ada baut yang patah di dalamnya itu kan. Terus, Oke. nah karena di grup WA itu kan sudah apa ya, nunggu-nunggu gitu kan, dibilang ini mobil udah jadi nih, ayo dong nanti kita ketemu ya, meet up. Itu tuh di malam minggu paginya tuh mau ada acara yang di Mitra Teras, jadi kita pada ngumpul, pada nungguin lah. Terus akhirnya kan jadi pada tahu juga kan semua ini kenapa nih masalahnya. Terus Di grup di grup WA WA udah ngaji BBM dong. Oh iya, Tadi kan di BBM WA. dulu nih. Kita move ke WA ya gitu. Iya. Kan dari BBM. Zamannya Karena udah mulai dulu. dijual-jualin salah satu BBM-nya. Jadi member nggak tinggal dikit ya. Gitu. Kita move ke WA guys gitu. Terus akhirnya itu kan di share di grup, ada yang nyaut, Om Triwa Oh langsung dia yang nyaut. Iya iya. gitu kan. Om Triwa bilang, Maureen, itu yang salah bukan dari apa namanya, bukan salah dari asetirnya, tapi bautnya yang kurang kuat. Bautnya itu tidak semestinya pakai yang itu yang kamu fotoin. Sini kamu main ke tempat saya. Pergi dong gue ke pondok petir. Seneng lah kan. Dapat banyak ilmu gue nih. Iya. Terus Langsung sama beliau lagi. gila. Langsung sama beliau lagi dapat ilmunya. Iya. Gue main ke tempatnya Om Triwa itu wow banget sih, bener-bener itu standarnya dia tuh ih. Terus akhirnya dikasih tahu caranya, terus apa yang harus gue lakukan, terus pulang gue dikasih oleh-oleh baut yang memang harusnya ada di tempatnya lah itu kan, bukan baut asal-asalan. Iya benar. Nah ini juga penting nih teman-teman nih. Jadi biasanya tuh bengkel mungkin bautnya kececer ya. Satu dengan permasalahan storage yang kurang bagus, jadinya kececer bautnya. Terus dengan dia menggampangkan untuk yang kayak bautnya berapa sih? Baut 14 ya. Yaudah beliin aja baut 14 di material. Baut 14 misalnya kita contohin baut 14 kaki, baut 14 dari rack semua segala macam, sama baut di material itu bebannya tuh beda teman-teman. Nggak setiap ringnya sama, kuncinya sama itu untuk beban momentum dari si bautnya buat nahannya itu juga sama, enggak juga. Makanya yang kemarin gue juga kemarin tuh ada beberapa hal yang kaki-kaki kita ganti aja bautnya, gue tetap nggak percaya kalau pakai baut aftermarket. Kalau baut kaki-kaki, apalagi kaki-kaki ya yang nahan beban mobil, untuk nahan torsi, nahan power semua segala macam, gue tuh nggak main-main. Jadi memang kalau kita lihat tuh di beberapa baut tuh ada kode-kodenya atasnya. Itu bukan kode ini, bukan kode kunci. Kebanyakan ada kode kunci, ada juga kode buat si ini sampai sekuat mana bautnya tuh bisa tahan. Memang sama-sama 14, sama-sama ringnya sama, mungkin dari bahannya yang berbeda, dari panjang pendeknya, segala macam gitu-gitu. Makanya tuh bautnya penting banget sih. Baut yang dikasih Om Triwa itu bautnya bentuknya sama. Sama bentuknya sebenarnya. Ya kan? Tapi kekuatannya yang beda. Bahannya beda. Bahannya beda. Nah itu tuh. Jadi buat teman-teman semua yang mau restore mobil kayak Mbak Maureen nih, ya memang baut itu tuh nggak bisa asal lah. Kita ngomong beli baut ya, beli baut. Mendingan kalau bautnya nggak ada, mendingan kalian plating aja. Dijadiin baru. Ya, ya. Gitu. Jangan diganti baut dengan baut asal-asalan. Nah. Gitu. Oh sama kok, ring 14. Colokin aja. Batak, orang buat pagar tadinya, malah buat kaki. Mana bisa gitu. Nah itunya sih menurut gua tuh. Jadi mendingan plating aja deh kalau baut ya. Apalagi baut yang vital. Nah, itu benar. Gitu. Benar banget. Akhirnya setelah dari Om Triwa itu, berbekal dari ilmu yang sudah dikasih ke gue itu, terus gue kasih instruksi ke bengkel. Aduh, ini udah belajar dari mana lagi? Saya habis ini mas saya. Saya harus ngobrol sama Om Triwa. Aduh, habis ini katanya. Terus kan, tapi gue udah izin dulu kan sama Om Triwa, gue jual nama Om ya, buat ke ini nih, karena kan gue nggak enak nih, kan bukannya gue mengajari atau apalah kayak gitu kan, cuma apa yang sudah Om Triwa bilang biar bisa diterapkan juga di sini gitu kan. Ya bukan berarti cara bengkel itu salah, mungkin bengkel itu belum tahu. Betul. Gitu kan, terus akhirnya udahlah pas lagi mau pasang itu benar-benar ada gue.
gue di situ kan gini, kurang naik, gua potong lagi situ, lalalala, gitu kan. Terus akhirnya begitu benar-benar baru kepasang dengan kondisi kayak gitu, gue langsung bawa lagi, gue puter tes normal aman. Barulah lu memutuskan untuk ke Bali. Ya, Nggak mau dekat-dekat dulu gitu, misalnya kayak Bogor gitu. Emang nggak langsung aja. Mau kemana? Bali langsung nih, Bali nih. Berangkat tuh Bali. Setelah berapa lama? Agustus, dari Juni berarti kan Agustus sekitar 2 bulan. 2 bulan doang. Test drive dari setelah jadi itu 2 bulan. 2 bulan gitu. Terus itu pun kan jadi kayak agak diburu-buru ya. Spuring itu sore sebelum hari H-nya. Jadi besoknya pagi nih besok berangkat. paginya gue spuring, jadi kayak semua tuh serba agak terburu-buru sih, tapi kan memang jadwalnya udah kayak gitu ya. Terus ya udahlah, akhirnya 2018 Agustus berangkat. Rame-rame. Di mobil ada berapa orang? Sendiri di mobil. Boleh. Tapi rame kan? Rombongan. Jadi rutenya itu sebenarnya adalah Jakarta, Semarang, Jogja. Oke. Untuk rombongan besar 15 mobil. Tapi dari ada berapa mobil kalau boleh tahu? 15 mobil. Oke. Yang berangkat dan mereka sampai ke Jogja aja. Tapi dari 15 itu 4 orang termasuk 4 mobil termasuk gue itu berangkat lagi ke Bali. 4 doang? 4 mobil. 11-nya memutuskan untuk balik aja nih. Nggak usah deh gitu ke Bali. Gue pikir 4-nya pulang, 11-nya ikut. Ternyata enggak, 11-nya kayaknya enggak deh gitu. Saya sampai sini aja. Iya. Jadi malah banyak yang balik. Tapi itu semuanya dari Jakarta. Oh, Jakarta Morris Club sih ya? Iya. Jadi Jakarta semua berarti ya? Jakarta semua. Oke. Terus sisanya balik dari Jogja sampai Jogja berarti? Sampai Jogja. Dari Jakarta sampai Jogja. Ada trouble nggak? Aman-aman aja. Yang lainnya? Mobil yang lain? Ada aja gitu. Ada aja, tapi mobil aman nih? Aman. Aman banget? Aman. Lu enjoy banget dong? Parah. Berapa lama perjalanan dari Jakarta Jogja? Jadi Jakarta nginep dulu sehari di Semarang, terus dari Semarang ke Jogja, di Jogja nginep 2 hari. Oh, dari Jakarta Semarang berapa lama? Ini sebentar deh, 8 jam ya? Enggak, tapi kan Emang gak ada yang ngalahin kita deh, kita 12 jam ke Semarang. Oh iya? Kebanyakan berhentinya, panjang bro. Aduh. Iya. Nah, terus dari Jogja itu kita berangkat, rombongan yang cuma berempat, rombongan kecil itu berempat, memang niatannya berangkatnya malam dari Jogja. Terus akhirnya nyampe ke Pacitan dulu deh, nggak salah, kan itu agak deket ya, kita lewat jalur pantai selatan. Aja seru kan? Nah, terus rombongan 4 orang ini nih, memang kita udah sepakat adalah kita nggak buru-buru waktu ya, nggak ada target, jadi nikmatin aja, lo mau berhenti aja, mau foto aja. Pace perjalanan kita ini suka-suka kita. Road captain-nya juga terserah mau siapa aja. Ganti-gantian terserah aja gitu kan, yang penting HT nyala terus. Iyalah gue sendirian gitu kan, nanti kayak serem. Iya benar. Iya, agak males juga sih ya. Kenapa sendirian? Nggak ada yang pas aja waktunya? Iya. Atau emang lo mau sendirian aja? Lo mau bonding sama mobil ini? Enggak ya, emang gue bukan. Nggak ada sih, gue nggak kepikirannya mau berangkat aja udah. Nggak ada kepikiran mau ngobrol sama siapa gitu di jalan? Ya udah gitu, yang penting kan ada yang lain, kan. Iya. Terus, nah, jadi masih ingat tadi yang gue bilang congrats-nya itu tuh kayak nggak berasa pas lagi gue beli mobil ini kan, pas setelah transaksi itu. Jadi pas lagi gue jalan di jalan yang jalur Pantai Selatan itu kan jalanannya kosong, kecil, tapi mulus, terus langsung kelihatan laut kan. Itu pas banget momennya, itu baru berasa, ini dia, gue baru punya mobil tuh di sini. Ini rasanya, bukan yang pas lagi gue transaksi. Ini nih. Setelah lu keluarin duit banyak, ini rasanya. Ya kan? Ini rasanya. Ya gitu, tapi kan justru gue baru bisa nikmatin bener-bener saat itu gitu kan. Gila sih. Terus ya udahlah, akhirnya kita benar-benar nggak buru-buru. Dari Jogja sampai ke Bali tuh 2 hari lah
Akhirnya kita nginep di Balinya, di Bali Utara dulu, terus kita muter-muter, jalan-jalan. Pas pulang pakai carrier. Iya, nggak apa-apa ya, bijak. Nggak apa-apa bijak. Oh, itu lagi sih. Nggak, udah hilang hype-nya kan, soalnya kan. Karena kamu tujuannya ke sana, gitu. Iya, capek ya. Iya, capek. Terus udah panjang juga waktunya, 10 hari waktu itu. Oh, perjalanan sampai di sana muter-muter segala macam tuh 10 hari. 10 hari, dari berangkat Seru awal banget. banget lagi, anjrit. Iya, iya. Gue mau tanya, bokap nyokap lu nih saat lu bilang memutuskan buat ke Bali apakah tahu? Tahu? Nggak ada yang kayak apaan gitu, nggak naik Iya. pesawat aja, ada teknologi namanya pesawat gitu, dibanding naik mobil gitu. Ya awalnya pasti langsung bilang kan, ngapain sih kamu capek-capekin, kamu malah jadi nggak bisa kerja, lalala kayak gitu kan. Tapi kan ya ada aja lah. Tapi bokap nyokap lu berarti udah ngerti nih passion lo, Udah. percintaan lo dengan mobil ini, akhirnya dimaklumi lah. Iya, gitu. Dan lu menjelaskan effort lu udah sejauh mana, sampai akhirnya ini gue saatnya gue nikmatin mobil gue nih. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya kayaknya udah capek juga ya. Udah lah, suka-suka kamu lah. Iya, 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 iya. Diteleponin mulu nggak? Aman nggak mobil? Aman nggak gitu? Enggak. Teleponin kok. Udah nyampe mana? Udah nyampe mana? Aman nggak mana? mobil gitu? Iya, yang tanyain mobil ya, bukan Iya, anaknya ya. iya. Karena kalau mobilnya aman lu juga aman pasti gitu. Kalau enggak mobilnya gini tuh. Tuh kan ada kata-kata itu. Nah, tapi sempet sih yang pas lagi nyampe Bali cuma sebentar doang AC-nya mati, udah gitu doang. Ternyata si sekring yang di bawah situ tuh lepas, udah gitu doang sih. Jadi gue pasang lagi sekringnya udah nyala lagi. Jadi selama perjalanan ke Bali itu doang problemnya? Iya, Sikring doang? sekring doang. Yang lainnya enggak ada? Enggak. Kalau lo tadi cerita 2 kali bolak-balik Bali, itu 2 kali naikin nih Bali? Udah, jadi 2 kali? 2 kali. Yang pertama itu 2018, yang kedua itu 2021. Sendiri juga? Sendiri Apa juga. bareng-bareng sama Oh, klubnya? ada juga. Berapa mobil? Waktu itu rombongan besar nyampainya ke Malang. Terus rombongan kecil itu dari Ramai. Lu ikut rombongan kecil lagi dong nih. Iya. Rombongan besar tetap nggak ikut ke sana. Iya dong. Rombongan besar thread dulu dah. Di Bali. Iya, iya, iya. Berapa orang, berapa mobil ke sana ya? Yang sampai ke Bali itu 5 mini, 1 mobil, gue bilangnya apa ya bahasa Storing? normal, iya Iya, gitu iya, lah. iya. Terus udah jadi 5 mini yang ke Bali. Servis car lah ya, itu satu laginya. Iya, semacam Iya, itulah. Enggak sih, kita nitipin barang soalnya kan. Iya, iya. Terus itu ke Bali, tapi yang ke Bali yang kedua kali itu rasanya gue kayak nggak nikmatin. Karena rutenya itu dari Jakarta langsung tembak Surabaya. Wah, ini kan nggak ada per ya, mentul-mentul banget kan. Jakarta Surabaya berangkat jam 3 subuh, nyampe di Surabaya jam 9 malam. Banyak berhenti-berhenti, nunggu-nungguin. Enggak, itu banyak penjemputnya juga. Itu kita berangkat jam 10 ya kemarin ya ke Jogja ya? Nyampe jam 12 malam, santai. Oh, Itu kita yang salah kayaknya ya? Oh iya, Surabaya nggak pakai stop? Maksudnya nggak pakai nginep? nggak pakai nginep. Gila. Sorry mau nanya, Iya, top speed-nya berapa di tol? ini. Kalau Maksudnya bentuk kayak lo konstan di berapa atau maksimal lo saat menuju ke Bali itu berapa kilometer per jam? kalau gue jalan jauh sih gue nggak pernah geber-geber banget, tapi gue konstannya di 100, Lari 100? lari 100. Lari 100 di mobil seperti ini, saat ketemu misalnya mobil lebih besar gitu segala macam, apakah goyang atau enggak? Goyang Banget. banget, berasa. Terus kan yang tadi lu bilang nih, disadvantage-nya berarti sih dengan tidak PR itu, mantul banget. Mantul. Kayak keras, enggak tapi? Ngayun atau Enggak keras. Duk, 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 terus-terusan? duk. Iya, terus-terusan. Apalagi kalau misalnya udah lewatin jalan yang beton, Nah, bukan aspal. Wah. anjir. Itu pas sampai Surabaya badan gue kayak udah sakit-sakitnya. Nggak ada headrest Nggak lagi. ada. Senderan gue ke pilar begini. Iya benar, senang ke pilar doang. Kalau mau gini jadi ngadep atap doang. Iya, iya, iya. Dan sendiri pula. Sendiri. Cakep. Tapi kalau yang keduanya nggak dinikmatin, kenapa tadi? Gara-gara? Oh iya, capek. Capek. Jakarta Surabaya langsung gitu kan. Dan itu tuh benar-benar kayak diburu-buru. Jadi pas saat itu ada beberapa mobil yang ternyata top speednya itu bisa sampai 160. Gue ketinggalan. Oh iya? Iya, gue ketinggalan. Iya, iya. Tapi gue pernah sih. Jadi gue waktu itu Rayen lewat tol Becakayu. Oke. Saat itu
Gue lagi nyobain Ecu S2000 tuh. Motornya becak kayu. Saat itu masih baru-barunya jadi kosong. Gue muter pagi tuh. Tiba-tiba ada ginian nih, tapi udah pakai fender-fender gede. Oke. Bertiga di samping, di bahu jalan lah. Gitu. Ngelihat gue lewat, masuklah dia ke jalan. Oh. Karena kan dikiranya ada gue nih lewat nih. Saat itu jalan kosong banget gitu. Dan gue memang lagi ngetes Ecu, jadi nggak mau kencang-kencang. Itu gue lagi lari 120 konstan. Doski bertiga ngelewatin gue sih. Anjir sih. Jadi bertiga itu 2 mini klasik, 1 mini baru. Oh, oke. Ngelewatin gue, wung, lewat gitu. Terus dia kayaknya ngajakin gue lah gitu. Abis itu dia pemelan lah di depan. Oh. Ya gue nggak bisa gitu, gue lagi ngetes Ecu nih. Jadi abis itu dia nungguin gue klakson, dia klakson juga. Abis itu nimpa lagi sama mini baru yang baru lah, gue lupa tuh R56 ya kalau nggak salah ya, itu yang baru tuh. Gini, bareng ginian, bareng. Gue bilang, untung gue nggak sotoy-sotoyan gitu. Tiba-tiba, akhirnya gue nih ayam-ayamin sama dia. Jadi pilihan gue saat itu lagi Ryan dan nggak mau kencang, bijak sekali gue. Benar. Kalau habis itu kan gue, di ayam-ayamin, gue diputer-puter nih, diadonin sama gituan. Aduh, gue bilang, pas gila, anjir kok cepet banget nitiknya, gue bilang gitu. 160 standar mesinnya. Enggak sih, udah korekan lah. Itu juga kayaknya udah nggak standar gitu, mobil udah pakai roll bar soalnya dalamnya. Udah pakai roll bar, tapi bentuknya masih kayak gini, tapi roll bar udah. Oke. Ada 2 mini klasiknya warna gue inget banget, warnanya biru tua, fendernya hitam, satu lagi gue lupa. Tapi yang kenceng itu yang biru tua. Biru tua atau hitam? Lupa, gue pakai body biru tua aja. Pakai over fendernya hitam. Oh iya, itu Om Toro kayaknya. Bangunannya Om Triwa. Oh, roll baran. Iya. Oh iya bener. Itu kenceng men, kenceng sumpah. R56 kan ya? Itu yang baru ya? Iya, itu sih berjaban, dan itu juga udah korekan juga, soalnya bunyi gitu, berjaban. Gue bilang gila, untung nggak ya benar. Gue yang kayak apa gue turunin aja giginya kali ya. Gue turunin gitu, dia terus cabut, gue udah keluar pintu tol terdekat, dibanding ketemu lagi gue di depan. Akhirnya kalau jalan biasa dari becak kayu, malah jadi kena macet gue. Untungnya gue sekarang kayak gue ngasih tangan doang, terus dia tahu gue gitu pelan. Akhirnya gue memelan ke kiri, terus line up. Gila. Karena kan itu jalurnya akhirnya gue minggir banget ke kiri. Dia line up cabut 3. Gitu, dia ngajakin main gitu. Oh enggak nih, cobain dah gitu. Makan kau itu. Nah. Ada yang 160 160. dengan suspensi standar. Enggak lah. Nggak udah pakai per. Iya, ada yang pakai. Berarti bedanya kalau yang pakai rubber cone sama yang per, lo ngobrol-ngobrol nih, apakah jauh signifikan? Apa rasa ayamnya atau jauh? Rasa di jalannya segala macam. Yang pakai per empuk. Enggak ada kepikiran buat upgrade ke situ? Gak ada ya. Emang pengennya kayak gini? Iya, senang-senang aja kayak gini. Iya, benar nikmatin mobilnya sih ya. Dengan segala keterbatasannya jadi sisi positif ya buat lo. Yes. Bagus sih. Bagus banget sih. Oh, gue lupa lagi tadi cerita yang pas lagi masih belum dibangun, si tangki bensinnya itu tuh bocor sebenarnya. Jadi pas lagi sorry, gue tutup. Pas lagi yang masih bentuknya bahan pikiran itu tuh berkali-kali bau bensin masuk ke dalam. Dan jadi tiap kalau misalnya gue bawa mobil ini, badan gue bau bensin. Kerja di Pertamina ya mbak ya? Enggak? Gue cuma takutnya kalau ada yang korek. Enggak senyamber itu juga kalau bau doang sih. Kalau wah gitu. Kenapa ya? Kenapa dia? Gitu enggak. Iya. Ya penyakit ya. Tapi sekarang udah nggak ada dong. Semua udah ganti dek. Ini pakai peredam gitu nggak? Cuma di bawah aja sih, selapis doang. Audio? Audio nggak ada. Audio nggak ada? Nggak ada. Ngobrol sama mobil berarti nih. Berarti lu ke Bali nggak ada audio? Sorry nih. Taruh lu ke Bali nggak ada audio? Pakai speaker Bluetooth. Oh iya. Gila kalau nggak sih lu nyanyi udah sendiri ya, suntuk. Di hati siapa nih yang nyanyi? Biarin nyanyi, biarin. Oh, yang pas lagi ke Bali yang kedua itu kan karena pada ngebut-ngebut ya. Jadi gue tuh sampai range HT-nya udah nggak nyampe saking jauhnya. Jadi bener-bener ada satu. Lu sendirian dong? Sendirian, gue ketinggalan banget. Apes banget sih jatuhnya sih ya. Gitu, terus akhirnya. Lu rombongan kecil banget berarti ya, karena rombongan kecil udah jalan. Rombongan kecil banget nah belakang. Rombongan kecil banget. Itu bener-bener sih
Jadi pas lagi gue baru nyampe rest area 429 yang Semarang ya kalau nggak salah, ada mobil yang lain itu tuh mereka memang 2 orang itu tuh gila lah, terus-terusan digas terus gitu kan. Kita baru nyampe rest area, terus mereka udah selesai makan, langsung cabut, terus kita baru nyampe pesan makan, begitu kita mau berangkat lagi mereka ngabarin kita dari Mojokerto. Itu Cepet juga mereka ya. Slip-slipnya ya. Apaan tuh? Oh ini gitu. Nggak sih kan dia jauh ke depan. gue udah Apaan tuh? Gitu. gue kayak langsung mikir ini mah ngapain rombongan, udah aja ketemu langsung Surabaya. Iya benar, benar. Aduh, Makanya lo lebih fun dengan yang pertama. yes, gitu. Jadi pas lagi yang kedua itu, yang 5 mini satu mobil, yang lain itu ke Bali, itu kan pas lagi COVID ya, ada COVID 2021. Oh itu enak sih, sepi banget, seru banget. Lu jalan-jalan ke Bali lagi COVID. Enak lah, sepi jalanan. Orang kagak boleh kemana-mana, dia ke Bali. Lah saya sendiri Pak di mobil, saya udah berjauh-jauh kan sama orang lain. Orang saya sendiri di mobil. Gitu juga. Gitu terus, tapi ya malah makin seru sih karena kan nggak macet, terus hotel murah banget. Iyalah, lagi ancur-ancuran semua itu. Jadi kan misi saya ke sana untuk membantu perekonomian. Benar, Niat lo aja. perekonomian yang udah sepi. Tapi saat itu gue ke Bali tuh pas COVID apa setelah COVID itu benar-benar sepi sih. Iya kan? Yang bule ada di sana, bule abis. Iya. Kalau kita ngomong sama orang sana, biasanya bule yang ada di sini adalah expat. Oh yang memang udah Yang memang menetap sudah ya? menetap di situ. Kalau untuk turis nggak ada. Oh. Jadi gue ke Bali nggak nemu turis. Iya maksudnya bulenya ya udah kalau ini saya pastikan Mas dia bilang ini hanya ekspat-ekspat atau yang kerja memang di sini. Turis sudah nggak ada. Jadi benar-benar habis sih saat itu. Iya, Gue emang, tahun lupa kalau berapa gue ke Bali itu saat lagi COVID juga. Ya kosong sih, benar-benar kosong. Gitu, itu yang Bali kedua kali. Terus ya 2 kali itulah touring terjauh. Sisanya deket-deket aja. Contoh, Bandung. gue takut nih kalau touring terjauhnya Bali dekat-dekat aja Semarang gitu, tiba-tiba tetap Surabaya gitu, tetap jauh juga buat kita. Ya udah itu aja sih. Oh Garut. Hmm. Mana lagi ya? Puncak. Udah. Tapi emang lu pakai mobil ini harian atau gimana? Pas masih bahan pikiran sempet gue pakai harian. Setelah dengan kondisi semuanya itu adalah perbaikan, itu sempat gue pakai harian beberapa bulan. Terus pas lagi COVID, pas banget yang di 2020, gue kan masih tetap kerja, gue pakai harian. Sisanya enggak. Sisanya ya ini kalau lu ada acara baru keluar atau memang ada lu meluangkan waktu untuk weekend atau mungkin kayak lu ya gue malam jalan-jalan naik mobil nih gitu-gitu. Gue tuh suka banget jalan-jalan gimana ya. Misalnya kalau abis meet up, terus pulangnya malam, gue tuh suka ngelambung jauh, nyari rute terjauh. Gue jalan aja, bener-bener bukan gak ada tujuan ya, tapi balik ujung-ujungnya. Tapi yang misalnya gini, ini rute dari tempat yang ini, gue mau pulang, bisa langsung lurus gini aja, enggak, gue belok dulu. Iya. Dan jalan aja. Gitu sih, apalagi kalau malam. Ya, enak soalnya malam dibanding siang ya. Adem. Tapi selama lo pakai nih, berarti mobil ini udah lo punya dari 2017, 2015. 2015. Ya 2015 ya bener ya? Iya. Berarti sekarang 2026, udah 11 tahun lo pakai, bener ya? Iya. 11 tahun lo pakai, efektifnya setelah restore, berarti 2017, 18 lah. 18 Ya efektifnya ya, Iya, 18 efektif, 18, 2, 6, 8. Iya. 8 tahun. Yes. Selama 8 tahun ini, lu nggak ada kepikiran buat nggak gue mau ganti mobil deh atau mobil apa lagi yang ini dijual gitu nggak Ngejual pernah ini? nggak pernah ada kepikiran gitu nggak pernah Enggak. kalau ada yang nawar nggak Nawar ada aja sih. ada boleh tak tahu sampai berapa udah ditawarnya Enggak nyebut angka sih. udah nanya mau dijual nggak gitu Tapi ya pas dibilang harganya nyampe nggak segini. nah itu berapa angkanya palanya ada aja deh Dikira waktu itu 150. lah ya nggak ketemu bos pantas nggak jadi dijual
Bener. Jauh, jauh bos. Gue cuma iya, 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 senyum kuda aja, hehehe. Nah, kalau ngomongin restore-nya nih, kemarin 334 hari itu, Ya, ngabisin budget berapa? nggak gue hitung, Kalau range-nya kasarnya, nggak mau gue hitung. Soalnya nyokap gue juga tanya berkali-kali, jadi daripada gue dosa, gue bohong sama nyokap, mending gue nggak usah hitung. Kalau ditanya sama mama, kamu habis berapa? Kamu tuh bisa tahu buat yang lain kamu? iya bener. Nggak tahu mah, kan nggak bohong, gue nggak tahu. Iya bener sih. Nah, jadi nggak tahu ya teman-teman, gue penasaran banget karena baru, semuanya segala macam baru. Tapi pricey nggak sih barang-barangnya? Beberapa iya, tapi karena yang Paling mahal apa? mesin. Berapa turun mesin? Tuh, ya masa gue sebut. Nggak apa-apa, maksudnya kisarannya aja. Biar maksudnya mungkin ada teman-teman juga yang mau main mini gitu, jadi udah ada pandangan lah. Gue kalau nge-restore mesin habisnya sekitar segini gitu. Mesin ini karena mesinnya A+, bukan mesin yang kayak oke banget lah, yang oke tuh Y. Ini tuh gue lupa ya, 35 nggak salah. Oke, itu sama mesinnya sama ongkosnya semua segala Di macam. luar ongkos, Di luar ongkos. Oke. Bloknya aja. bloknya aja. Bloknya aja. Ah, 1000 cc. 1000. Gue nggak tahu lagi, emang pasaran lain berapa ya? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Hanya gue bilang, bloknya 35. Tapi itu belum sama ongkos kan? Belum. Belum sama ya yang lain-lain ngerapihin, mungkin sama spare part segala macam nggak. Lu beli bloknya aja kan, jadiin 1000 cc nih. Ya. Baru abis itu diisi lagi dengan ring, refresh lagi dalamnya. Oke, jadi saya udah tahu effortnya sejauh. Nah kan setelah perjalanan yang lu bertahun-tahun ini dari mana memimpikan si Mini, semua sampai akhirnya lu dapet mobilnya, sampai akhirnya lu dikerjain sama mobilnya gitu, sampai akhirnya lu bisa menikmati mobil ini setelah beberapa tahun, setelah 334 hari itu gue ingat banget. 334 hari lu restore mobil itu gitu. Kan ini udah jadi nih. Yeah. Berarti impian lo yang setelah beberapa tahun ini sudah tercapai, Rin. Bener ya? Ya. Selain Mini, ada nggak yang lo inginkan lagi mobilnya selain Mini gitu? Tapi sampai pengen kayak lo mau punya Mini dulu gitu. Ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Sebenarnya ada 2. Tapi yang yang satu lagi ini nih belum gue cobain feel Berkendaranya. kayak gimana gitu kan. Berarti yang valid yang cuma satu nih. Yang satu, karena gue udah nyobain. Jadi yang satu itu 964, Apa? 964. Oke. Itu gue udah pernah nyoba soalnya, dan itu rasanya beda banget ya, karena kan mesinnya mesin belakang. Iya benar, beda banget. Iya, itu satu lagi yang pengen banget gue cobain itu Bundera. Bundera. Iya, dari mobil ini ya, dari kecil ya. Dari Bundera. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah salah satu mobil itu ya, taruhlah yang Porsche 964. Lu suruh pilih salah satu, pilih mana? Sama ini? Suruh pilih, dua-duanya aja deh. Satu aja bolehnya. Aduh. Kita manusia tidak boleh serakah. Tapi kalau suruh pilih satu, lu milih ini apa sih itu? Ini mobilnya ini ya? Bukan ngomongin, gue nggak ngomongin Mini nih. Ini gue nggak ngomongin Mini, ini ngomongin unit yang ini. Milih gitu, misalnya harus tuker misalnya Iya, gitu iya, kan. iya. Ini di Lu pilih yang mana? ini di Ya, ini yang unit ini ya. terus tuker dekat misalnya 964 gitu. Iya. Gue tetap ini sih. Serius loh? Iya, karena kan ada historinya. Kalau suruh milih, Oke. gue udah ada bonding emosionalnya. Jadi jawabannya adalah tidak semua bisa dibeli pakai duit, teman-teman. Nah, Benar ya? Jadi ceritanya, segala macamnya. Padahal banyak yang, masa sih nanya gitu. Karena ceritanya Kamorin ini jauh lebih dalam dibanding cuman duit doang, teman-teman. Bukan, jadi nggak semuanya bisa dinilai dengan itu. Jadi gue percaya kalau setiap mobil nih ada itunya masing-masing. Ada nyawanya menurut gue. yes. Iya nggak sih? Jadi kalau itu ya udah bonding, lu udah klik ya mau ditawarin apapun ya, lu akan balik lagi ke sini gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan jebakan aja sih. Sejauh mana dia sayang sama mobilnya? Ternyata sayang banget mau ditukar sama 964, dia bilang, ini gila luar biasa lo. Aduh, terima kasih banyak ya. Oke, thank Kemarin nih you. udah ngobrol-ngobrol, terima kasih banyak juga udah jauh-jauh datang ke sini. Rumahnya mana? Bintaro. Oh sama yang saya dekat berarti. Saya juga di Bintaro. Terima kasih banyak Thank udah you. mampir. Terima kasih banyak juga udah menceritakan cerita yang panjang ini tentang mobil ini.
Kalau gue pribadi sih gue sangat terhibur. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga terhibur. Buat teman-teman semua yang nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan jangan lupa buat yang lagi cari official merchandise dari Delotensia bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee. Terima kasih banyak yang nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.